Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Jendri Mamamang K. SSI, dosen tetap pada program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 03 06 07 9201 atau NUPTK 4038770671130353. Kegiatan atau prestasi fenomenal yang pernah diperoleh selama menjadi dosen program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia diantaranya berhasil memenangkan proposal hibah penelitian perguruan tinggi Universitas Kristen Indonesia atau HPPT UKI. Kemudian di tahun 2023 berhasil mendapatkan beasiswa postdoktoral yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selanjutnya pernah mendapatkan penelitian fundamental reguler atau PFR dengan total dana 141 juta rupiah. Selanjutnya juga pernah menerbitkan jurnal Scopus mulai dari Q1, Q2, Q3 hingga Q4. Hibah internal sendiri ataupun program kreativitas mahasiswa atau pengabdian bersama dosen dan mahasiswa berhasil diperoleh selama menjabat sebagai seorang dosen. Selanjutnya, berhasil menjadi peserta pada orasi ilmiah selama 30 jam nonstop yang dilakukan oleh 70 pakar Universitas Indonesia. Berikutnya menjadi peserta 20 besar peringkat Sinta dosen Universitas Kristen Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek tahun 2025. Oke semua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat ya? Oke. Saya juga sehat dan penuh semangat ya tentunya. Saya mau dengar nih semangat dari teman-teman mahasiswa semua ya. 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, 2, 3, ya hore gitu ya. 1, 2, 3. Hore! Ya, tepuk tangan dulu untuk saya ya. Oke. Baik, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan kelima, bukan? Iya. Ya. Pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat nggak kita pelajari tentang apa? Ya, Agnes, silakan. Pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang teknik pewarnaan bakteri, Pak. Oke, bagus ya. Teknik pewarnaan bakteri. Siapa yang bisa menjawab ada berapa jenis teknik pewarnaan bakteri? Saya, Pak. Silakan. Jadi teknik pewarnaan bakteri itu ada 6 jenis, Pak. Yang pertama itu teknik pewarnaan sederhana, yang kedua ada teknik pewarnaan gram, yang ketiga ada teknik pewarnaan endospora, yang keempat ada teknik pewarnaan anasam, yang kelima ada teknik pewarnaan kapsul, dan yang terakhir ada teknik pewarnaan flagela. Bagus ya. Artinya kalian masih mengingat ya materi kita yang sebelumnya. Jadi pentingnya kita mewarnai sebuah bakteri atau beberapa sel bakteri agar kita bisa membedakan morfologi atau bentuk dari bakteri itu sendiri. Oke, hari ini ya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana si bakteri ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebelumnya kalian sudah tahu nih morfologi, bentuk, dan struktur bakteri itu seperti apa. Hari ini kita akan belajar lebih dalam ya teman-teman tentang nutrisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri.
Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ada dua tujuan pokok. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan ya apa itu yang disebut dengan nutrisi mikroorganisme ya, masuk kepada CPMK 6. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan faktor-faktor apa aja nih yang mampu membuat si mikroba itu bisa tumbuh. Ya, itu masuk juga di CPMK ke-6. Kemudian, adapun outline dari pembelajaran kita pada hari ini ada dua outline utama ya. Yang pertama adalah nutrisi dari mikroorganisme itu sendiri. Jadi, kalau kita manusia ya, butuh nutrisi enggak? Betul. Nah, bakteri juga butuh nutrisi untuk tumbuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang nutrisi apa aja yang bisa bakteri itu tumbuh, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Kalau di sini ada dua ya, faktor utama. Yang pertama adalah faktor nutrisi. Kemudian yang kedua adalah faktor fisik. Ada yang sudah pernah dengar istilah faktor-faktor pertumbuhan bakteri dari segi fisik ataupun nutrisinya? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, kalau belum nanti kita akan pelajari ya. Oke, kemudian ya yang pertama ada pertanyaan seperti ini, mengapa mikroorganisme itu butuh nutrisi? Ya, sama seperti kita. Kita bisa berlari, bisa berjalan, bisa apa lagi? Hobi kalian apa? Bisa makan. Ya, bakteri hobi makan nggak kira-kira? Hobi? Ya. Karena bakteri hobi makan, maka bisa bertumbuh. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa nutrisi itu sangat penting bagi pertumbuhan dari bakteri. Nah, seperti yang kita lihat, di tubuh kita ini ya, adik-adik, banyak sekali jenis-jenis bakteri. Kalian kan udah belajar ya, kemarin morfologi, bentuknya seperti apa bakteri. Nah, kita lihat lagi nih, oh ternyata bakteri itu bisa tumbuh di mana saja. Ya, mulai dari tubuh kita, air yang kita minum, kemudian tanah, udara, bahkan sampai makanan dan juga hewan. Ya, bakteri bisa hidup di mana-mana. Oke, ini ada satu contoh video ya, bagaimana bakteri itu bisa bertahan hidup karena dia sebenarnya sedang mencari nutrisi untuk pertumbuhan kehidupannya ya. Nah, ini ibarat kata kalau kita ya ke tengah hutan itu ya, sama bakteri itu di sistem pencernaan. Tadi saya sebut bahwa bakteri itu bisa hidup di tubuh manusia. Salah satunya ini contohnya adalah sistem pencernaan atau di dalam lambung kita. Dia itu akan mencari terus, oh ini nutrisi yang cocok untuk saya bisa hidup. Nah, maka kalau sudah cocok dia bisa melakukan namanya pembelahan diri. Ingat ya, masih ingat ya bagaimana cara bakteri itu bertumbuh. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, pembelahan binar. Ya, pembelahan binar artinya pembelahan yang satu sel bisa jadi 2 sel, bisa jadi 4 sel, 8 sel dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau kalian sudah paham mengapa mikroorganisme itu butuh yang namanya nutrisi. Sekarang kita harus paham dulu, nutrisi itu apa sih untuk si mikroorganisme itu? Nah, jadi ada 2 tipe nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Yang pertama adalah nutrisi yang sifatnya makronutrisi atau kita sebut dengan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak. Contohnya karbon, kemudian oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, magnesium, kalsium, kalium. Ya, ini adalah contoh-contoh makronutrisi atau yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar sehingga mikroorganisme itu bisa hidup atau bisa tumbuh. Kemudian, nah ini ada contoh ya, tadi ada yang sebut spora ya tadi ya. Oke, jadi contoh spora bacillus gitu. Nah, spora bacillus, kenapa bakteri bacillus itu menghasilkan spora?
karena dia berusaha untuk tetap hidup, mempertahankan hidupnya. Nah, oleh karena itu, untuk mempertahankan hidupnya, bisa menghasilkan spora, maka dia harus bisa hidup di daerah yang mengandung kalsium atau Ca2+. Ya. Jadi kalau misalnya bakteri Bacillus nih ya, Bacillus di dalam tanah ataupun di air, di mana lagi, yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan, itu harus mengandung yang namanya kalsium. Ya, sehingga dia bisa membentuk spora. Kalau nggak ada kalsium, nggak bisa. Dia nggak bisa membentuk spora. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai makronutrisi. Kemudian yang nutrisi kedua adalah kelompok mikro atau yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Itu kan tadi apa sih, bakteri itu dia pasti membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda ya Pak pada pertumbuhannya. Itu kenapa nutrisinya itu harus berbeda-beda dalam setiap pertumbuhan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa si mikroorganisme itu membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda di dalam setiap pertumbuhannya? Nah, kita flashback lagi tadi konsep dari nutrisi. Ya, jadi kalau nutrisi itu dibutuhkan oleh mikroorganisme, artinya mikroorganisme itu dia mau bertumbuh. Ya. Dan tidak semua jenis mikroorganisme membutuhkan nutrisi yang sama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya proses metabolisme ya. Oke, kita flashback lagi materi-materi sebelumnya kan. Bapak sudah pernah singgung tentang bagaimana bakteri itu bermetabolisme. Artinya bagaimana dia menemukan nutrisi dan mengolahnya untuk kebutuhan sel ya, sehingga selnya itu bisa bertumbuh. Gimana? Gisya? Cukup ya. Oke. Nah, di kasus mikronutrisi ataupun mikronutrien, ada salah satu contohnya ya, jamur Aspergillus flavus. Sudah ada yang pernah lihat nggak nih contoh jamur Aspergillus? Harusnya pernah ya. Di mana kira-kira? Ya kalau misalnya roti ya, roti yang sudah kadaluarsa ya pasti tumbuh Aspergillus. Nah, kenapa di sana juga mengandung banyak skala nutrisi ya? Skala nutrisinya itu tergolong dalam yang mikro seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lagi Bacillus ya, Bacillus subtilis. Nah, ini biasanya untuk pupuk gitu ya. Biofertilizer ya, pupuk hayati. Nah, biasanya Bacillus. Nah, di pupuk itu sebenarnya kenapa pupuk itu bisa jadi biofertilizer ya, karena di sana mengandung banyak sekali mikronutrisi, ada mangan, nikel, kobalt, zinc dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan faktor fisik. Tadi pertumbuhan dipengaruhi oleh nutrisi, yang kedua faktor fisik. Ya, ada temperatur atau suhu, oksigen, pH dan kadar garam. Nah, jadi bakteri itu atau mikroorganisme itu butuh yang namanya lingkungan yang kondusif ya. Jadi nggak serta-merta dia bisa hidup di segala tempat. Ya, nanti kita akan tahu nih apa sih bedanya masing-masing faktor fisik ini, ada temperatur, oksigen, pH dan kadar garam. Oke, untuk memperdalam dari materi kita hari ini, saya akan membagikan kelompok diskusi ya. Di sini Bapak udah membagi beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Silakan dicari teman-temannya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Beberapa suhu yang ada kan. Nah, menurut teman-teman tuh kenapa sih sampai mikroba bisa hidup di suhu yang bervariasi? Kira-kira apa ya? Karena perlunya adaptasi nggak sih? Nice, perlu adaptasi ya. Jadi kita tulis aja dulu alasannya adalah perlu adaptasi ya. Sama kayaknya tentang membran sel ya. Membran yang Membran berbeda-beda. selnya juga kan berbeda. Nah, benar juga kan, setiap bakteri kan punya membran sel beda-beda ya. Jadi Terus ada itu faktor-faktor juga. itu yang mungkin mempengaruhi dia itu dapat hidup di suhu yang bervariasi, mau panas atau dingin gitu kan. Iya.
Oke, berarti tadi perlu adaptasi, terus membran, beda-beda, dan faktor yang Faktor. mempengaruhi. Sama ini nggak sih enzim yang ada pada bakteri tersebut? Iya. Hmm, Enzim yang aktif ya. enzim yang ada pada bakteri. Sama strukturnya kan beda-beda tuh bakteri. Bakteri. Itu juga bisa mempengaruhi. Sama berarti adanya struktur ya. Iya benar. Berarti setiap bakteri karena dia punya struktur yang berbeda, jadi strukturnya itu juga bisa mempengaruhi mikroba itu dapat hidup pada suhu-suhu yang bervariasi. Iya benar. Ada yang Ya kurang? nggak apa. Cukup jelas sih Pak. Cukup jelas sih Pak. Nanti tinggal di Kita simpul rampungin saja. lagi ya. Oke. Oke, mantap. Jadi kita tinggal siapin argumen kita ya. Coba kita simpulin aja dulu Kak. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa mikroba dapat hidup. Oke, Bapak sudah memberikan waktu ya 30 menit masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Saatnya Bapak menanyakan kelompok yang siap untuk memberikan argumentasi ataupun poin dari hasil diskusinya. Kelompok berapa? Kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami tadi membahas mengenai yang menyebabkan mikroba hidup pada suhu yang bervariasi. Jadi mikroba itu dapat hidup pada berbagai suhu karena mereka itu memiliki adaptasi enzimatis dan membran sel yang berbeda juga. Nah, beberapa mikroba seperti termotif itu memiliki enzim yang stabil pada suhu yang tinggi, sementara yang lain kayak psikofil itu memiliki enzim yang aktif pada suhu yang rendah. Itu yang menyebabkan mereka bisa hidup pada suhu yang bervariasi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya. Kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi memang mikroorganisme itu tidak bisa hidup di satu habitat atau satu lingkungan. Makanya tadi kan hasil kelompok 1 ada yang bermacam-macam ya. Mikroorganisme itu bisa hidup di lingkungan yang ekstrim dan ada juga yang non ekstrim ya. Ini istilahnya Bapak membuat istilah baru ya. Ada sikrofil, termofil ya tadi ya. Nah, kalau termofil itu yang ekstrim, kalau sikrofil yang non ekstrim gitu ya. Seperti itu. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, perkuliahan hari ini saya cukupkan ya. Kita akan bertemu di minggu depan dan Bapak harap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih dan selamat pagi. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah mikrobiologi dan aplikasinya pada program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih dan selamat pagi.